Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali saya Luz Clarita Deborah Sidaling dapat menyapa Anda semua dalam program Solusi Menuju Sehat. Dan seperti biasa pemirsa, selama 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang dan tentunya akan mendapatkan informasi lagi mengenai dunia kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini pemirsa kita akan mengangkat satu topik, yaitu memahami kepribadian seseorang berdasarkan tipologinya. Dan pada malam hari ini tentunya kita kedatangan narasumber kita, yaitu Mbak Novianti SPSI MPSI. Beliau merupakan psikolog klinis Pemda Kota Palu. Dan langsung saja kita akan menyapanya. Halo Mbak. Halo Mbak Novi. Iya. Apa kabar Mbak Novi? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah Iya. baik. Gimana pekerjaan? So far so good. So far so good ya, Iya. alhamdulillah semua baik. Dan malam hari ini terima kasih sudah berkenan hadir ya di Solusi Menuju Sehat malam hari ini. Iya. Dan langsung saja nih, tadi seperti yang saya sudah katakan, kita akan mengangkat satu tema, yaitu memahami kepribadian seseorang berdasarkan tipologinya ya. Dan ini kita sudah kedatangan ahlinya nih Mbak Novi ya. Iya, kita akan mengupas ya mengenai kepribadian seseorang. Iya, dan langsung saja nih Mbak Novi mungkin bisa dijelaskan sedikit pengertian kepribadian itu sendiri sebenarnya apa sih? Baik Mbak Luz, terima kasih ya. Saya sapa dulu pemirsa. Halo pemirsa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi pertanyaan Mbak Luz bahwa kepribadian itu apa? Nah, kepribadian itu adalah total ciri khas seseorang. Apakah itu wataknya, temperamennya, perilakunya, dan segala sesuatu seperti kognitif, semua menjadi satu dan membentuk kepribadian dan perilaku seseorang, dan hal tersebut nanti dipakai untuk hidup bersosialisasi di lingkungan. Seperti itu Mbak Luz. Iya, dan faktor-faktor yang membentuk kepribadian itu sendiri itu apa sih Mbak? Baik Mbak Luz, jadi ada beberapa faktor yang membentuk kepribadian seseorang. Yang pertama pastinya adalah faktor gen. Iya. Tidak mungkin seperti kata pepatah ya mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Iya. Jadi misalnya kalau orang tuanya mungkin seseorang yang halus pembawaannya, tutur katanya rahma, maka juga anaknya kemungkinan besar gitu akan mengalami atau berperilaku seperti orang tuanya. Atau mungkin sebaliknya gitu. Ketika orang tuanya mungkin temperamen, maka juga bisa jadi anaknya berperilaku seperti demikian. Kenapa? Karena ya itu tadi faktor genetik. Iya. Itu yang pertama. Bisa juga karena faktor intelektual seseorang. Jadi kemampuan berpikir seseorang itu juga mempengaruhi kepribadian seseorang. Iya. Ada juga cara berpikir, terus fantasinya, imajinasinya. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa mempengaruhi kepribadian seseorang. Nah, yang kedua adalah perkembangan. Perkembangan seseorang dari 0 sampai 5 tahun. Iya. Kayak perlu Mbak Luz ketahui bahwa itu adalah masa di mana anak itu otaknya seperti spong gitu. Iya. Jadi bisa melihat segala sesuatu yang ada di lingkungannya, mengcopy. Jadi ketika yang dilihatnya baik, yang dilihatnya sesuatu yang positif, maka juga dia menyerap sesuatu yang baik dan positif. Tetapi jika sebaliknya, nah itu juga bisa mempengaruhi kepribadian seseorang gitu. Jadi memang perkembangan serta lingkungan seseorang itu bisa mempengaruhi pola kepribadian seseorang. Yang selanjutnya adalah peranan. Iya. Peranan di sini maksudnya gini loh, dalam hidup itu kan kita memiliki beberapa peranan. Iya. Waktu masih kecil kita berperan sebagai anak, terus besar sedikit gitu, usia-usia belasan kita berperan sebagai remaja. Terus tambah lagi sedikit umurnya kita berperan sebagai orang dewasa awal. Terus kita selanjutnya berperan sebagai istri atau sebagai suami, dan selanjutnya menjadi orang tua, dan selanjutnya bisa jadi kakek. Peran-peran ini juga mempengaruhi kita berperilaku atau mempengaruhi kepribadian kita. Waktu kita masih jadi anak, mungkin kepribadian kita atau pribadi kita ya masih kolokan, mama saya mau ini gitu. Ketika remaja sok-sok besar tapi masih kecil gitu. Jadi kalau orang
bilang kata kayaknya songong gitu, Iya. mungkin berperilaku seperti itu, terus pemberani, terus pokoknya nggak takut apapun gitu. Setelah masuk ke dewasa sudah mulai berpikir, pribadi berubah lagi tuh, terus dalam arti bukan berubah terus ini ya, tapi maksudnya ada lagi pertambahan perkembangan kepribadian gitu. Terus ketika sudah menjadi ayah, tentunya berbeda perilakunya dengan waktu kita masih jadi anak-anak atau waktu masih jadi remaja. Nah, peranan-peranan ini yang juga membentuk kepribadian seseorang. Ada lagi juga konflik. Perkembangan kepribadian seseorang itu bisa juga dibentuk oleh faktor-faktor konflik dan frustasi. Seseorang, saya kasih contoh ya, seseorang waktu di masa kecilnya mengalami konflik yang begitu serius, sehingga ketika dia mengalami konflik, dia menyelesaikan dengan cara apa? Seperti itu. Misalnya dengan cara marah. Nah, dengan cara marah itu ketika dewasa itu diadopsi gitu. Diadopsi ketika dia menemukan konflik dan frustasi lagi atau tekanan, maka cara yang dia lakukan adalah bagaimana caranya supaya saya marah gitu untuk menyelesaikan masalah. Tetapi seseorang yang dibesarkan dengan cara perkembangan kepribadian dengan menyelesaikan masalah dengan tenang, dengan lihat cari nih solusinya, cara mengutamakan solusi atau dengan berdamai. Nah, kemungkinan besar pribadinya juga menjadi seseorang yang lebih kalem, lebih berdamai dengan keadaan sekitar. Jadi faktor-faktor ini sangat mempengaruhi terbentuknya kepribadian seseorang. Nah, ada satu lagi nih faktor yang membentuk kepribadian seseorang yang selanjutnya adalah norma atau nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nah, nilai-nilai yang ada di masyarakat ini juga sangat-sangat membantu membentuk perilaku seseorang. Misalnya kalau untuk umat muslim diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Ketika orang tuanya melakukan itu, otomatis anaknya juga mencontoh gitu. Tetapi ketika dan misalnya kita harus berbuat jujur gitu. Ketika orang tua mencontohkan jujur, otomatis juga anaknya juga berperilaku hal yang sama. Beda halnya kalau orang tua yang sering melanggar aturan gitu. Ada kemungkinan anaknya juga melakukan hal yang sama atau memiliki kepribadian yang sama pula. Kenapa? Itu dicontohkan, itu diperlihatkan tanpa disadari meskipun orang tuanya tidak menginginkan itu, tetapi ketika kita mencontohkan, saya kasih contoh begini. Misalnya, ketika ada orang mencari ibunya gitu. Nah, nanti kalau ada yang cari ibu bilang mama tidak ada ya. Padahal mamanya ada gitu. Dan itu menjadi terekam di pikiran anak-anak bahwa ternyata berbohong itu nggak apa-apa kok gitu. Nah, itu sesuatu yang sebenarnya tanpa disadari diajarkan dan seolah-olah itu nggak apa-apa untuk dilakukan. Nah, itu juga norma-norma tersebut yang bisa juga membentuk kepribadian seseorang, Mbak Luz, seperti itu. Oh ya, jadi seperti itu ya. Jadi seperti yang tadi Mbak Novi katakan, dari anak-anak itu perubahan atau kepribadian itu sudah mulai terbentuk ya. Dan mungkin dari umur 2-3 tahun itu sudah tadi saya jelaskan 0 sampai 5 tahun itu kan anak-anak otaknya itu seperti reseptor gitu, seperti spong. Jadi menyerap semua informasi-informasi yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasakan. Dan itu di-copy gitu. Jadi kita untuk membentuk kepribadian anak yang baik itu tentunya kita harus mencontohkan juga ya, Mbak Novi. Karena anak-anak langsung menyerap apa yang orang tuanya lakukan. Seperti tadi kalau Mbak Novi katakan, ya kasih tahu nanti mama nggak ada ya. Dan akhirnya dia juga semakin besar. Saya mungkin waktu masih kecil saya diajar mama saya seperti itu. Jadi mungkin terbawa-bawa sampai dia besar ya. Ya bisa jadi juga seperti itu. Atau mungkin bisa jadi orang tuanya seperti itu, tetapi ketika dia misalnya usia anak itu disekolahkan misalnya di pesantren, meskipun orang tuanya mengajarkan itu, tetapi didikan pesantren yang lebih kuat mendominasi ya, akhirnya yang tadinya diajarkan sesuatu yang sedikit menyimpang ketika dimasukkan di misalnya pesantren gitu, itu menjadi terlupakan, sehingga yang teringat adalah yang di pesantren ini. Kembali lagi ke nilai-nilai yang dia terima itu yang baik-baik dan agamis seperti itu. Jadi tergantung situasi lingkungan yang mendominasi itu yang mana gitu. Oh iya, berarti lingkungan juga mempengaruhi ya? Sangat-sangat mempengaruhi, dan tapi tidak semua ya, maksudnya gini,
Tidak semua ketika misalnya kita melakukan A, terus diserap A, terus nanti jadinya A gitu. Enggak juga, kan ada semacam banyak yang masuk gitu. Tinggal nanti itu yang dominan yang mana yang sering muncul gitu. Atau tinggal nanti kita lihat konflik yang dia hadapi selama hidupnya itu seperti apa. Tekanan-tekanan yang dia alami seperti apa, frustasi-frustasi yang dia alami seperti apa, dan bagaimana cara dia mengatasinya. Dan bagaimana dia cara mengatasinya itu biasanya dia bisa mengadopsi dari perilaku orang tuanya, mengcopy dari temannya, atau dari lingkungan sekitarnya. Tinggal nanti yang mana yang kuat begitu, sehingga memang benar-benar harus kita perhatikan mulai dari sekarang ketika kita memiliki anak gitu, kita harus memperhatikan lingkungannya, karena mulut itu kan dekat dengan telinga, dan ketika misalnya anak itu lebih dekat dengan temannya, otomatis gelombang semacam perkataan temannya yang lebih dia dengarkan dibandingkan dengan orang tuanya. Makanya untuk tidak terjadi seperti itu, kita harus dekat sama anak kita. Kenapa? Supaya kita ketika menasehati gitu, bisa dia dengarkan tanpa harus mengindahkan temannya yang mungkin kita nggak tahu seperti apa, kayak begitu. Nah, kalau berbicara mengenai kepribadian tadi, apa sih Mbak Novi ciri-ciri kepribadian yang sehat dan kepribadian yang tidak sehat itu seperti apa? Nah, kepribadian yang sehat itu adalah yang pertama ketika seseorang menghadapi masalah, itu seseorang itu akan dengan positif menghadapinya. Itu yang pertama. Kedua, ketika misalnya cara berpikir orang itu juga selalu positif, nggak negatif thinking. Biasanya orang-orang yang positif thinking itu adalah orang-orang yang berkepribadian yang sehat. Terus selanjutnya adalah ketika misalnya ada masalah yang memang harus diselesaikan, dia bisa memprioritaskan mana dulu nih yang dia harus selesaikan, dan dia tahu apakah yang dia lakukan itu konstruktif atau destruktif. Maksudnya seperti ini, apakah yang dia lakukan itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Nah, ketika orang berciri kepribadian sehat, dia akan mengambil hal-hal yang mengarah ke kebaikan, bukan mengarah ke yang destruktif atau yang merusak atau vandalisme tadi. Nah, selanjutnya adalah orang itu bisa menilai kemampuan dirinya dan menyelesaikannya sesuai dengan kemampuannya. Nah, ada kan orang biasanya gini, karena dia nggak enakan gitu ya. Nah, kepribadian yang kurang sehat itu adalah juga orang yang kurang enakan sama orang lain. Nah, biasanya orang seperti itu. Ketika orang yang kurang enakan sama orang lain, dia sebenarnya memiliki kepribadian yang negatif. Kenapa saya bilang negatif? Karena orang itu merasa seolah-olah boleh kok orang menyakiti saya, boleh kok orang memperlakukan saya dengan semena-mena, boleh kok orang menganggap diri saya remeh gitu. Nah, hal-hal seperti itu juga tidak boleh gitu kita lakukan gitu, karena kita juga harus menghargai diri kita. Nah, ketika kita menghargai diri kita, itu juga salah satu menjadi perilaku yang positif gitu, yang perilaku yang baik untuk kita, dan kita bisa mengukur nih, kemampuan saya itu segini, jadi saya harus mengambil tanggung jawab itu ya segini juga. Jangan sok-sokan supaya kelihatan wah gitu, kita ngambil segini, akhirnya jadi terbengkalai, itu kan tidak bisa mengukur diri. Nah, seperti itu. Terus yang lainnya adalah ciri-ciri perilaku yang sehat itu dia memiliki falsafah hidup dan dijadikan landasan hidupnya. Jadi seseorang itu memiliki moto lah gitu, maksudnya, dan moto itu pasti baik untuk dirinya, dan itu menjadikan landasannya. Misalnya orang berfalsafah misalnya, baik yang kau buat akan baik yang kau dapat, gitu kan, sistem tabur tuai. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi itu yang dia pegang terus, sehingga itu nanti yang akan mengontrol dirinya untuk tidak berbuat semena-mena atau untuk tidak berbuat anarkis. Nah, hal-hal seperti itu. Ada juga ciri perilaku yang positif atau yang baik itu adalah seseorang yang tahu tujuan hidupnya gitu. Nggak yang apatis gitu. Dia tahu saya harus mencapai ini. Yang harus saya lakukan adalah ini. Jadi dia sudah memiliki tujuan hidup dan pola-pola cara pengerjaan untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, itu ciri-ciri orang yang maksudnya memiliki kepribadian yang baik. Jadi dia tahu bagaimana dirinya, kemampuannya,
terus bagaimana dia bersosialisasi dengan orang lain, serta dia mampu mencapai itu dengan hal-hal yang baik seperti itu. Jadi tidak yang anarkis atau sikut orang supaya bisa mencapai apa yang dia mau begitu. Iya, jadi sudah Mbak Novi jelaskan tadi bagaimana kepribadian yang sehat itu, dan mungkin pemirsa boleh nih dilihat-lihat dirinya, ya apakah saya ini sudah termasuk saya juga ya Mbak Novi, seperti yang Mbak Novi katakan bahwa orang yang kepribadiannya sehat itu memiliki tujuan hidup. Nah, apakah nih kita juga sudah memiliki tujuan hidup pemirsa? Silakan boleh dikoreksi diri sendiri, termasuk saya juga. Oh, ternyata kalau saya belum punya tujuan hidup berarti mungkin kepribadian saya harus menuju ke yang sehat juga, supaya sehingga hidup saya juga lebih terarah, ya kan? Ya, ini juga Mbak Luz, sebenarnya gini, ada hal-hal yang memang yang paling mendasar yang harus kita ketahui sebagai manusia gitu ya, untuk melihat bahwa saya ini tipe kepribadiannya yang mana gitu. Iya kan, itu sesuai judulnya lah, tipologi. Kepribadian sesuai dengan tipologinya, karena antara pribadi orang yang satu dengan orang yang lain itu bisa berbeda, bisa sama gitu, tergantung nanti tipe-tipenya seperti apa. Tetapi untuk sama plek enggak, karena seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kepribadian seseorang itu terbentuk dari faktor-faktor keturunan, faktor peranan dia di masyarakat, faktor perkembangannya dia seperti apa, norma-norma yang dia miliki seperti apa. Nah, hal itu yang membentuk seseorang untuk memiliki kepribadian yang ajak gitu. Nah, saya bisa ya sebutkan jenis-jenis jenis-jenis tipologi atau tipe-tipe kepribadian menurut Hippocrates dan Galenus itu. Sebenarnya ada banyak ya tipe kepribadian itu menurut para ahli. Cuman saya mengambil yang umum, yang umum, yang banyak yang diketahui oleh masyarakat di rumah, atau mungkin yang sering baca di media sosial atau di internet, hal-hal seperti itu. Seperti ya mungkin pernah mendengar flegmatis, koleris, sanguinis, ya hal-hal seperti itu. Melankolis? Ya melankolis, ada 4 itu kan. Dan saya akan menjelaskan pertama yang koleris. Nah, tipe kepribadian koleris ini adalah orang yang hidupnya itu penuh semangat. Nah, ketika kita melihat orang hidupnya penuh semangat, bisa jadi orang ini tipe kepribadiannya adalah koleris. Selain itu, selain bersemangat adalah daya juang yang tinggi. Nah, selain daya juang yang tinggi, tetapi ada juga nih sebenarnya bukan negatif ya, tapi memang seperti yin dan yang gitu, positif, negatif gitu. Jadi tidak semua segala sesuatu itu positif semua, pasti ada yang negatifnya karena pasti. Memang harus seimbang. Nah, biasanya orang-orang seperti orang koleris ini itu adalah orang-orang yang sangat-sangat suka dipuji. Dia termotivasi dengan pujian-pujian. Jadi ketika ketemu orang seperti ini gitu, ya udah untuk supaya menyenangkan hatinya, apalagi kalau dia bos kita, udah tende aja, mainkan gitu jadi kan. Lebih karena orangnya koleris, jadi ya kita harus, dia lebih suka dipuji, ya sudah mainkan saja pujiannya. Tapi juga memuji orang-orang seperti ini bukan berarti tanpa dasar. Tapi ketika dia melakukan sesuatu hal yang baik, sesuatu yang positif, terus kita puji, itu akan membuat dia senang, dan ketika dia senang, otomatis juga kita akan berdampak dengan kita. Nah, ciri lain dari orang koleris ini, Mbak, tapi negatifnya adalah dia mudah emosi gitu kan, mudah emosi, terus keras hati gitu kan. Keras hati. Udahlah mudah emosi, keras hati. Jadi hati-hati juga kalau kita mau tende atau mau puji orang-orang seperti ini, karena juga harus lihat situasi gitu. Jangan segala apa dipuji aja gitu. Karena memang harus orang-orang seperti ini karena mudah emosi, keras hati, sehingga kita juga harus hati-hati mendekatinya ya. Terus orang-orang seperti ini juga biasanya berpakaian rapi. Oh, yang berpakaian rapi. Suka sekali dengan pemakaian rapi, formal gitu ya. Dia nggak suka tuh baju yang bunga-bunga gitu, nggak. Dia kalaupun yang bercorak itu garis-garis, garisnya lurus ya, bukan ke samping gitu, tapi garis-garis lurus yang tegas gitu, atau mungkin kalau bisa polos gitu. Jadi hal-hal seperti itu juga yang dimiliki oleh pribadi orang yang koleris. Dan biasanya orang koleris ini juga sorry Mbak ya, orang koleris ini juga biasanya tindakannya itu cepat ya, cekatan gitu. Tapi nggak konstan gitu loh. Jadi pokoknya apa yang dia pikirkan langsung dilakukan. Jadi apa yang dipikir langsung dilakukan. Berarti tanpa dipikir dahulu gitu, langsung dikerjakan. Biasanya mereka itu kan penuh banyak ide ya. Oh, harus
harus ini. Nah biasanya kalau seorang pemimpin yang tipe koleris ini biasanya bawahannya yang aduh apalagi ya, maksudnya dia punya ide apa lagi, yang kita itu yang menyelesaikan itu agak keteteran kayak begitu. Tapi itu tidak konstan, tidak maksudnya yang seperti itu terus. Jadi kadang-kadang langsung timbul ide, maksudnya langsung harus dilakukan. Nah itu tadi tipe-tipe untuk orang yang koleris. Orang yang koleris tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Itu tadi ada 4 jenisnya ya, yang baru Mbak Novi jelaskan baru satu. Tapi kita tahan dulu Mbak Novi, karena pemirsa tetaplah bersama kami di Solusi Menuju Sehat. Kami akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Solusi Menuju Sehat. Dan pada kesempatan kali ini kami masih membahas mengenai kepribadian seseorang. Dan kami masih bersama dengan Mbak Novi di sini. Dan tentunya kami membuka juga line interaktif untuk pemirsa di rumah yang mungkin ada pertanyaan dan akan langsung dijawab oleh Mbak Novi di 0451 452 414 atau 0817 452 414. Dan sambil kita menunggu penelpon, kita lanjutkan perbincangan kita tadi Mbak Novi yang sempat tertunda ya, mengenai jenis-jenis dari kepribadian itu. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, ini tentang koleris. Ya, bagaimana kepribadian koleris itu sendiri. Dan langsung saja Mbak Novi ke jenis yang berikutnya. Baik, tadi sudah dijelaskan koleris, yang kedua adalah melankolis. Nah, melankolis ini biasanya adalah orang yang segala sesuatunya itu dianggap penting gitu. Jadi orang-orang melankolis itu sangat fokus terhadap dirinya gitu. Saking fokusnya terhadap dirinya, kadang-kadang jadi overthinking lah. Nah, dari overthinking itu hanya menjadi pembimbang gitu loh. Jadi karena segala sesuatu itu dipikir sebenar-benarnya. Nah, itu biasanya orang-orang yang melankolis. Dan biasanya orang yang melankolis ini biasanya perhatiannya itu ya selalu pada hal-hal yang keluhan, kesukaran. Jadi lebih mudah mengeluh lah seperti itu. Dan selanjutnya orang yang melankolis ini biasanya tidak mudah buat janji, tetapi sekali berbuat janji dia akan sangat menepati. Jadi ketika ketemu sama orang melankolis, ketika dia berjanji pasti akan ditepati. Tapi dia tidak mudah buat janji, sehingga ya nggak seperti orang kebanyakan ya OTW atau kayak gitu-gitu, terus tiba-tiba ternyata masih di rumah. Nah, orang-orang melankolis itu tidak seperti itu. Mereka orang-orang yang sangat-sangat berprinsip dengan apa yang sudah mereka ucapkan gitu. Iya, Mbak Novi, ada juga kerabat saya, dia itu bilang kalau dirinya itu melankolis. Terus kenapa, kau tahu dari mana? Dia bilangnya karena dia sering suka dengar lagu-lagu yang mellow. Mungkin dari kata mellow terus dia merasa dia melankolis. Karena sebenarnya orang koleris, orang melankolis, sanguinis, ada juga kok yang suka mellow, lagu-lagu melankolis dalam arti mungkin yang sendu-sendu. Nah, kalau orang kalau sebenarnya orang suka lagu sendu-sendu bisa jadi karena suasana hatinya lagi sendu gitu. Tapi apakah ketika dia menyukai lagu mellow terus dibilang melankolis? Ya enggak juga. Jadi harus kita lihat juga dari tipe-tipe kepribadian. Yang paling utama adalah ciri-ciri dari sifat tadi itu. Dan yang seperti saya utarakan tadi, bahwa orang melankolis itu orang yang sangat memperhatikan atau mementingkan atau berpikir tentang dirinya, sehingga segala sesuatu itu bimbang, ragu karena terlalu dipikirkan. Ada juga orang-orang melankolis ini biasanya tidak mudah menerima keramah tamahan orang lain. Jadi ketika orang ramah terhadap dianya, dia langsung kenapa nih? Ada apa nih gitu kan? Jadi dia langsung berpikir, kira-kira dia karena yang overthinking tadi, karena maksudnya selalu berprasangka, selalu apa-apa itu dipikirkan dalam-dalam, sehingga kenapa tiba-tiba orang baik ya? Apakah ada sesuatu sehingga, atau mungkin orang hanya senyum-senyum, loh kok dia senyum-senyum seperti itu? Bisa jadi. Jadi segala sesuatu itu dipikirkan gitu. Untuk orang-orang melankolis. Dan orang-orang melankolis ini biasanya adalah orang-orang yang mudah kecewa gitu.
mudah kecewa, terus juga mudah dari kecewa itu sehingga menimbulkan rasa marah gitu. Terus daya juangnya itu kecil, sedikit gitu loh. Jadi orangnya ya udahlah gini aja lah gitu. Jadi orang-orang seperti itu. Jadi maksudnya lebih yang ke ya mungkin kalau dia suka dengar lagu melankolis mungkin karena pembawaannya yang slow gitu. Jadi lebih kata melankolis itu lebih ke slow gitu orangnya ya. Mungkin ya itu tadi karena dia merasa karena suka lagu-lagu yang slow itu dan memang dia sendiri juga orangnya tidak terlalu optimis gitu sehingga memang itu terbentuk menjadi karakter yang melankolis. Nah, ada juga yang plekmatis, Mbak. Yang plekmatis. Itu tadi sudah koleris, melankolis dan ada plekmatis. Nah, plekmatis ini biasanya pembawaannya tenang, kalem, sabar ya. Tidak suka buru-buru. Nah, siapa nih yang punya pembawaan seperti itu? Terus sulit dipengaruhi dan selalu setia. Wah. Oh, setia, plekmatis berarti ciri orang yang setia. Kebanyakan. Gitu. Tapi secara garis besarnya seperti itu. Jadi gini ya, kita melihat tipe kepribadian seseorang itu bukan berarti semua plek ketiplek gitu. Karena tinggal kita lihat mana yang dominan. Karena biasanya juga ada yang kombinasi gitu kan. Jadi tidak serta-merta, oh kalau orang yang plekmatis pasti setia. Ya enggak juga. Siapa tahu dia punya pengalaman-pengalaman yang buruk tentang pasangannya sehingga dia juga akhirnya menjadi lebih waspada gitu. Kita tidak pernah tahu karena memang tipe kepribadian ini tidak plek-ketiplek tetapi dinamis. Tergantung situasi, kondisi serta lingkungan yang mempengaruhi dan pengalaman-pengalaman yang mempengaruhi juga. Jadi cuman ini secara garis besarnya aja Mbak. Jadi jangan terus itu sesuatu kayak diyakini pokoknya pakem harga mati, enggak begitu juga. Nah, selain itu juga orang plekmatis biasanya itu ya kelemahannya kurang peka. Kurang peka terhadap lingkungan sosial. Jadi ya pokoknya fokus ke situ, makanya dia nggak peka terhadap kiri kanannya. Menjadi setia karena mungkin dia karena fokusnya tadi itu sangat fokus terhadap sesuatu sehingga dia tidak melihat kiri kanan gitu. Jadi karena fokus kayak begitu. Dan selain itu juga orang yang plekmatis ini tidak suka marah gitu ya. Dia segala sesuatu santai lah gitu, nggak suka marah, terus tenang, terus teliti. Itu yang utama, teliti, sehingga orang-orang seperti ini itu tuh cocok untuk pekerjaan di bidang penelitian atau ilmuwan karena memang dia fokus. Jadi ketika dia ingin tahu sesuatu dia akan fokus ke situ tanpa lihat kiri kanannya, pokoknya dia harus menyelesaikan itu. Nah, orang-orang seperti itu memang cocok di bidang-bidang yang segala sesuatunya membutuhkan ketelitian yang tinggi. Nah, ada lagi nih, terakhir nih, orang sanguinis. Nah ini apalagi nih sanguinis? Orang sanguinis itu biasanya ada orang periang. Jadi kalau kita lihat baru pertama ketemu kok kayaknya langsung cepat kenal, cepat akrab gitu ya. Nah itu orang-orang sanguin yang ngomongnya ceplos-ceplos. Bisa dibilang friendly. Nah orang-orang seperti itu pokoknya dia easy going lah, maksudnya ya ketemu orang walaupun nggak kayak gitu. Jadi cepat berbaur, cepat beradaptasi, cepat memiliki teman meskipun di tempat yang baru gitu. Namun orang-orang seperti ini karena easy going gitu, jadi kalau ngomongnya udah sebelah keluar aja, nggak dipikir, belak-belakan, terus nggak dipikir, terus apalagi kalau berjanji ya udahlah nggak usah terlalu kayak dianggap itu janji yang akan ditepati, karena maksudnya dia karena suka mengeluarkan bahasa-bahasa yang banyak gitu, sehingga dia lupa janjian sama ini, sama benar. Sehingga kadang-kadang orang-orang sanguin ini ya teledornya tadi itu, karena maksudnya ya oke ya nanti kita ketemu ini, tapi dia lupa gitu, oh sorry ya gitu, tapi dengan santainya dia bilang sorry ya. Berbeda sama orang yang melankolis tadi, ketika dia sudah berjanji dia akan menepati. Nah orang sanguinis ini tidak seperti itu, tetapi dia orangnya supel, mudah menolong gitu kan. Kalau ada teman-temannya udah gue traktir, udah ya kayak gitu-gitu. Jadi dia nggak hitung-hitungan lah, pokoknya segala sesuatu itu santai gitu kan. Pokoknya kita yang penting nyaman, yang penting kita happy, yang penting kita friend. Nah kayak gitu-gitu orang tipe-tipe sanguin. Tetapi kelemahannya itu tadi, teledor, ceroboh gitu. Dan pekerjaan-pekerjaan yang cocok orang seperti ini ya mungkin ya di
PR gitu ya, di apa namanya hubungan masyarakat atau marketing. Nah orang-orang kayak gini kan kata orang Palu variasi ngangannya banyak gitu. Iya, itu benar. cocok gitu, cocok untuk orang-orang Sanguinis itu di pekerjaan Di marketing. Dan tapi jangan misal orang-orang seperti ini jangan ditaruh di kayak semacam di administrasi, apalagi tentang keuangan. Waduh, bisa tambah 1 nolnya bisa rugi ini. Karena memang mereka tidak teliti dan ya udah pokoknya sordeh lah, yang penting penting jadi gitu ya kan. Nggak terlalu teliti lah orangnya, suka-suka lah begitu. Dan bagaimana kalau plekmatis tadi kan orangnya setia nih. Dan kalau sanguinis ini gimana nih? Kan dia suka kayak belak-belakan semua orang, dia suka janji-janji gitu. Gimana ini, apakah Tapi orang sebenarnya setia? gini ya, jangan disalahartikan juga terus dia suka janji-janji terus dia adalah orang pembual. Enggak begitu juga, maksudnya adalah orang yang maksudnya karena supelnya gitu. Kadang-kadang ketika dia sudah oh ya nanti kita hari ini ketemuan ya, terus dia lupa gitu loh, dengan maksudnya karena satu dan lain hal, dan dia memang juga orang yang nggak teliti, nggak ingatan juga gitu, karena maksudnya karena mudah berbicara sehingga apa-apa yang keluar itu juga kadang-kadang nggak dipikirin. Tapi bukan berarti semua terus dia berjanji sama orang terus nggak ditepatin, nggak begitu juga. Seperti saya bilang tadi, kembali lagi bahwa setiap orang itu tidak aja, maksudnya tidak betul pakemnya harus berarti dia itu jangan dia aja percaya gitu, nggak begitu juga. Karena banyak juga misalnya orang-orang seperti itu yang sangat memegang teguh misalnya apa yang menjadi dipercayakan ke dia gitu. Tetapi maksudnya secara umumnya seperti itu. Secara umumnya mungkin seperti itu ya. Dan saya waktu Mbak Novi menerangkan itu ciri-ciri dari orang-orang sanguin itu, saya juga biasa mengingat ya orang-orang yang mungkin kerabat-kerabat saya itu akhirnya sampai, waduh kok janjian sama ini, jangan terlalu dipercaya. Oh mungkin itu dia termasuk salah tapi satu bukan hanya karena janjian terus dia nggak tepati, terus tiba-tiba berarti dia ini adalah sanguinis, nggak begitu. Lihat juga tipe yang lain, apakah dia ramah, periang, mudah bergaul, terus memiliki pembenaran kata yang banyak, itu suka ngomong. Nah itu hal-hal itu juga harus dilihat, karena dari ciri-ciri itu bukan berarti itu satu ciri terus menggeneralisasikan untuk semuanya. Dan tentunya kita juga harus lihat lagi ya, dia ini seperti apa. Mungkin garis besarnya sanguinis itu seperti itu. Yang penting kata kuncinya adalah supel, periang, terus mudah bergaul ya, friendly tentunya. Wow. Terus suka menolong. Bagus banget kan. Tapi itu tadi kalau sudah berjanji kita suka lupa. Biasanya mungkin nanti ya, gampang. Nah, seperti itu ya. Supaya biasa menyenangkannya kan, menyenangkan hati temannya, dia jadi seperti itu. Dan keempat tadi koleris, melankolis, plekmatis, dan yang terakhir ada sanguinis. Nah dari keempat ini nih, kepribadian mana sih yang bagus nih menurut Mbak Novi? Yang paling bagus gitu ya. Sebenarnya semuanya bagus. Karena itu tadi, tipe kepribadian itu kan terbentuk dari pengalaman hidup seseorang. Tidak ada mana yang paling bagus, mana yang nggak bagus. Tinggal kita, karena memang itu semua ada di diri kita gitu. Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana dan kapan kita mengeluarkan sifat-sifat itu. Karena gini, seperti saya bilang tadi, orang koleris, soalnya dia pemarah. Marah itu kan identik dengan seolah-olah itu nggak bagus gitu loh. Tetapi itu marah juga dibutuhkan loh dalam hidup kita. Bayangkan ya, kalau kita nggak bisa marah gitu ya. Terus orang seenak-enaknya sama kita gitu. Orang seenaknya memperlakukan kita. Orang membuli kita supaya kita kelihatan bagus, terus kita nggak usah marah. Ya itu kan nggak benar juga gitu kan. Kita juga harus memperlihatkan bahwa kita nggak nyaman kamu perlakukan seperti itu. Nah, hanya saja memilih marah yang tepat, marah yang elegan itu yang harus kita perhatikan. Tetapi bahwa harus marah, iya. Nah, marah yang elegan itu seperti apa? Misalnya orang membuli kita, maksudnya? Misalnya, misalnya taruhlah jelek-jelek gitu kan. Terus kita, maksudnya kita nggak perlu harus memukul orang itu karena emang lu cantik gitu, nggak perlu harus kayak gitu juga. Tinggal kita bilang, gitu, sorry,
kamu bilang apa tadi kayak gitu. Itu kan, atau kita memperlihatkan wajah yang kita nggak nyaman gitu, sehingga kita kasih tanda ke orang itu bahwa kita nggak suka kamu perlakukan seperti itu. Karena kalau kita diam saja atau kita mencuekkan, orang itu berpikir bahwa kita itu nggak apa-apa dikatakan seperti itu. Iya. Dan kita juga perlu mengeluarkan rasa marah itu, tetapi yang konstruktif, yang baik, tidak yang destruktif. Yang destruktif itu yang ketika orang ngejek kita pukul dia. Nah, itu bisa polisi urusannya. Sehingga memang sifat-sifat itu, manusia itu kan unik ya. Iya. Unik, tidak ada satu yang lebih baik daripada orang lain. Tinggal nanti pengalaman hidupnya dan nanti yang membentuk kepribadiannya, yang mana yang akan sering muncul. Itu yang harus kita pahami bahwa oh ini baik, ini kalau dikeluarkan terlalu banyak itu juga kayaknya tidak baik, berdampak tidak baik. Nah, kita bisa menimbang-nimbang itu dengan melihat apa yang kita potensi-potensi kepribadian yang kita miliki gitu. Iya, wah sangat seru sekali ya perbincangan kita malam hari ini Mbak Novi. Namun kita tunda dulu sebentar karena kita akan jeda sebentar Mbak Novi dan akan kita lanjutkan setelah jeda ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Solusi Menuju Sehat karena kami akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih karena Anda masih tetap setia bersama kami di Solusi Menuju Sehat. Dan kami masih membahas mengenai kepribadian bersama Mbak Novi di sini. Dan kita lanjutkan diskusi kita. Tadi Mbak sudah jelaskan bagaimana kita menyingkapi orang yang ketika mengejek-ejek kita menyingkapi bukan dengan yang marah besar, tapi dengan marah yang elegan ya. Sehingga orang juga bisa langsung terdiam gitu dengan lihat kita marahnya elegan. Nah, kita mau ingin tahu lagi nih Mbak Novi, ciri-ciri kepribadian yang tidak sehat itu seperti apa? Baik, makasih Mbak Lus. Jadi gini, tadi kan kita sudah menyebutkan bahwa ciri-ciri yang sehat itu seperti ini, dan ternyata ada juga kepribadian yang tidak sehat. Dan itu perlu kita ketahui ya. Jangan-jangan kita sudah melakukannya dan kita tidak sadar bahwa itu ternyata kita nggak sehat gitu loh, memiliki pribadi yang nggak sehat gitu. Atau maksudnya memiliki kepribadian yang dalam tanda petik tidak baik untuk dilakukan di lingkungan kehidupan kita gitu loh. Yang pertama adalah orang-orang yang mudah tersinggung. Mudah tersinggung, suka marah-marah. Jadi beda ya dengan marah tadi ya, ketika misalnya orang menzolimi kita ya kita berhak untuk memperlihatkan ketidaksukaan. Tetapi ini marah-marah yang nggak jelas. Pokoknya orangnya suka mudah tersinggung, mudah marah-marah, terus menunjukkan kekhawatiran yang sangat-sangat berlebihan gitu ya, cemasan lah gitu orangnya, terus sering merasa tertekan, sering merasa stres atau bahkan sampai depresi. Nah, ciri-ciri ini sebenarnya menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dari dalam diri kita. Kenapa kita suka marah-marah? Kenapa kita suka khawatiran yang nggak jelas gitu loh. Kalau kita misalnya suka khawatir, misalnya hari ini saya mau tampil nih di TVRI. Iya. Terus saya khawatir nanti, kayaknya saya belum belajar banyak deh, kayaknya saya belum hafal deh apa yang saya pelajari. Nah, khawatir seperti itu wajar gitu. Tetapi ketika khawatirnya itu tidak beralasan, nah itu adalah ciri-ciri pribadi yang tidak sehat. Nah, selanjutnya adalah ada juga yang tidak mampu mengendalikan perilaku menyimpang. Jadi tidak mampu mengendalikan perilaku yang menyimpang. Meskipun misalnya dia pernah dihukum akan perilaku itu, tapi dia ulang lagi. Nah, itu juga salah satu menjadi ciri orang itu nggak sehat gitu loh. Karena udah tahu itu salah, udah tahu itu melanggar hukum, tetapi masih dilakukan juga. Nah, perlu kita tilik diri kita sendiri. Walaupun biasanya kadang-kadang orang kayak gitu kan dengan alasan, iya saya melakukan ini karena bla 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 bla. Tetapi ketika itu sudah melanggar hukum dan kamu melakukannya lagi dan lagi, berarti tidak ada pembelajaran di situ. Dan itu menunjukkan ketika kamu tidak belajar dari kesalahanmu, berarti kamu menunjukkan bahwa kamu memiliki pribadi yang tidak sehat. Nah, selanjutnya adalah bersikap kejam atau suka mengganggu orang lain. Kan ada kan orang kayak gitu ya, suka. Ya biasa di sekolah lah ya, kalau misalnya anak-anak remaja itu sama temannya yang kelihatan ya di bawah lah, dalam arti di bawah, apakah dia pendiam atau seseorang yang tidak berani melawan atau mungkin seseorang yang tidak percaya diri. Nah, itu biasanya kan mereka suka
melakukan kalau orang sini bilang di stack gitu. masih ditekel ya, biasanya. Oh, sekarang udah ditekel ya. Dulu kita lewat zaman SMA di stack. Jadi kayak gitu. Jadi nggak bisa melihat orang-orang yang lemah-lemah sedikit terus kita kayaknya mau membuli habis-habisan sama orang itu. Nah, itu sebenarnya kita memiliki kepribadian yang nggak sehat juga gitu. Bukan berarti terus mau memelihatkan dia lebih dari orang lain. Karena untuk memperlihatkan dia lebih dari orang lain ada cara lain kok. Dengan berprestasi misalnya gitu kan, itu lebih elegan, lebih bagus. Tapi dia memilih cara lain. Nah, itu cara lain yang seperti perilaku kejam dan suka membuli orang lain itu adalah merupakan orang-orang yang juga memiliki perilaku yang tidak sehat. Nah, ada juga kebiasaan yang suka berbohong, terus sangat hiperaktif gitu ya, nggak tenang gitu ya, nggak ada alasan, nggak ada, pokoknya gerak terus, pokoknya nggak tenang. Terus otoriter gitu kan, terus suka memiliki sifat bermusuhan. Jadi ketika sama orang itu semua dilihat kayak seperti musuh. Nah, itu juga harus tanda petik bertanya kenapa orang itu seperti itu, kenapa dia otoriter, kenapa dia suka berbohong, kenapa, nah seperti itu. Iya, Mbak Novi, kita tahan dulu karena ada penelpon. Oh iya. Iya, kita langsung saja. Halo, dengan siapa di mana? Iya, halo. Iya, halo, dengan Bapak Maman di Talaga. Bapak Maman di Talaga. Di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas. Oh iya, langsung saja Pak Maman dengan pertanyaannya. Iya, boleh bertanya? Silakan. Kalau karena saya kan sering olahraga fitness. Jadi untuk mengatur pola makannya itu seperti bagaimana itu, Bu? Maksudnya yang diatur pola makannya itu apa, Pak? Kenapa? Seperti mengatur pola makannya, ya. Apakah kita harus makan buah-buahan yang yang maksudnya yang ini, yang tidak terlalu mengandung asam, karena ini juga, Bu, karena yang dijaga ini ada asam lambung. Misalnya seperti makan makanan yang mengandung asam seperti mangga atau buah-buahan yang lainnya. Baik, Pak Maman, saya sudah menangkap ya, Pak Maman. Jadi Pak Maman, saya psikolog bukan dokter. Bedanya psikolog dengan dokter itu untuk yang Bapak keluhkan itu adalah keadaan fisiknya. Dan itu bisa ditanyakan sama dokter ataupun ahli gizi. Nah, sedangkan saya itu Pak ahli jiwa, Pak. Jadi agak sedikit berbeda. Mohon maaf, saya tidak bisa menjawabnya karena itu bukan kapasitas saya untuk menjawab makanan apa yang sebaiknya dimakan karena Bapak fitness atau mengenai asam lambungnya. Itu saya tidak bisa karena bukan kompetensi saya untuk menjawab itu. Begitu ya, Pak Maman. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Iya, mungkin maksudnya Bapak tadi juga mungkin karena dia melihat solusi menuju sehat, dia ingin menanyakan pola hidup yang sehat seperti apa. Dan namun pada malam hari ini kita membahas tentang beda tema ya, Pak. Iya, kita membahas tentang kepribadian seseorang. Tapi tidak apa-apa, Pak Maman, mungkin Pak Maman bisa dengan makan makanan yang bergizi ya tentunya. Dan langsung saja kita lanjutkan ya pembahasan kita malam hari ini. Dan kalau tadi sudah Mbak Novi sudah menjelaskan sedikit tentang ciri-ciri kepribadian yang sehat. Saya lanjutkan lagi. Jadi saya akan melanjutkan ke topik awalnya, yaitu kepribadian tipologi dan kepribadian seseorang. Dan ini di kepribadian, ciri-ciri kepribadian tidak sehat. Nah, selain itu ada juga ketika kita misalnya sulit tidur, terus kepikiran, berpikir overthinking gitu. Itu sebenarnya salah satu ciri gitu. Maksudnya dalam arti gini, kurang tidur itu kita sudah diranjang, terus bukan karena kita banyak pekerjaan sehingga kita menjadi kurang tidur, tetapi kita sudah diranjang terus pikirnya kemana-mana gitu. Terus nah mungkin ada sesuatu yang kaitannya tadi dengan stres tadi, mungkin ada sesuatu yang dipikirkan sehingga tidak bisa tidur. Nah, itu sebenarnya juga merupakan tanda gitu loh, tanda bahwa ada sesuatu nih yang di dalam hatinya mengganjal sehingga membuat pribadinya terganggu gitu. Terganggu dalam tanda petik adalah ketidaknyamanan itu.
Nah, ada juga yang lain adalah sering sakit kepala. Tapi sakit kepalanya ini bukan karena organis, bukan karena memang dia sakit kepala, mungkin karena sakit gigi atau dan lainnya, tetapi memang sakit kepala yang ketika diperiksakan di dokter ya keadaannya baik-baik saja. Nah, seperti itu. Dan ada juga tipe-tipe yang lain gitu ya, masa ciri-ciri yang lain ada tidak memiliki kesadaran untuk taat terhadap ajaran agama serta pesimis menghadapi kehidupan. Jadi orangnya putus asa gitu loh, udahlah hidup ini sudah begini ya udahlah, nggak usah kita ngapa-ngapain. Nah, itu ciri-ciri merupakan ciri-ciri pribadi yang kurang sehat gitu. Berarti saya juga pernah merasakan overthinking yang sampai benar-benar berlebihan, dan memang itu membuat saya capek, tapi bukan capek karena bekerja, capek pikiran, ya kan? Sampai pikiran, jadi akhirnya sudah mau tidur tapi pikiran kemana-mana. Padahal sebenarnya belum tentu apa yang kita pikirkan itu terjadi. Ya. Dan juga seperti yang Mbak Novi katakan, kita tidak taat ada agama ya. Itu juga merupakan kepribadian kita yang tidak sehat. Jadi kayak gini, jadi misalnya gini kan, agama itu kan semacam rules, aturan gitu yang harus kita lakukan untuk kita tidak lari atau menyimpang dari perilaku-perilaku yang tidak baik gitu. Karena semua agama itu mengajarkan kebaikan. Sehingga ketika kita jauh dari agama, tapi tidak semua ya. Salah satunya cirinya loh ya. Jadi jangan berarti kalau jauh dari agama berarti dia ini, nggak begitu. Tetapi kalau kita dekat dengan agama, otomatis kita lebih terarah hidupnya. Kita misalnya ada semacam tenang gitu kan ketika kita berdoa, ketika itu kan tidak jadi menjadi gerusa-gerusu, tidak menjadi cepat marah. Karena apa? Ketika kita misalnya kita muslim gitu, kita sholat gitu kan, ya, itu kan bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban, tetapi ada semacam ketenangan batin yang kita rasakan sehingga kita mau untuk melaksanakan sholat. Begitu juga dengan mungkin agama yang lain, misalnya setiap minggu ke gereja. Jadi kan ada semacam ketenangan batin lah yang seperti merangkai seseorang itu untuk menjadi lebih baik begitu, karena tadi norma-norma tadi diikat oleh norma-norma ajaran agama. Benar. Begitu. Berarti memang dari sini juga mungkin pemirsa kita bisa lihat juga diri kita, apakah kita ini masih di kepribadian yang tidak sehat, dan ya kalau ketika kita sudah mengetahuinya, ayo mari sama-sama kita memperbaiki diri ke depannya ya, supaya kepribadian kita juga sehat dan mungkin kehidupan kita bisa tertata dengan bagus ya. Dan ini nih Mbak Novi, seberapa penting bagi kita untuk memahami kepribadian seseorang, dan seberapa penting juga bagi kita untuk memahami kepribadian kita sendiri? Jadi gini Mbak, ketika kita mengetahui pribadi kita sendiri, jadi kita tahu nih misalnya, saya seorang yang seperti saya contohkan koleris, yang misalnya mudah marah, tetapi juga punya ambisi yang tinggi dan segala macamnya itu. Nah tiba-tiba misalnya suatu saat gitu ya, saya karena keadaan tertentu saya marah gitu, tapi karena saya tahu itu bagian dari pribadi saya, sehingga saya kayaknya nggak bagus juga deh kalau saya terus mengeluarkan marah meskipun itu bagian dari pribadi saya. Jadi saya harus menurunkan gitu. Jadi kita tahu dirinya kita gitu loh. Kita lebih tahu. Atau misalnya kita tahu nih, kita ini orang sanguin nih, suka berjanji nih. Iya benar. Suka berjanji tapi suka ingkar juga. Gue ada janji nih, jangan sampai gue dibilang tukang ingkar. Memang itu kadang-kadang suka terucap tapi harus ditepatin nih. Nah kayak gitu, itu kan kelemahan-kelemahan yang kita ketahui sehingga kita bisa aware gitu lah. Tadi saya berjanji ya sama orang ini, saya berjanji dan saya harus menepatinya. Jadi dengan mengetahui pribadi-pribadi itu, ya kita jadi lebih memperbaiki diri, atau lebih menambah bahwa kayak misalnya orang yang melankolis, ya pokoknya udahlah, mudah pesimis gitu. Ya saya harus optimis dong gitu kan, maksudnya saya tahu memang pribadi saya mungkin more and less sedikit banyaknya memang lebih suka pesimis. Tetapi saya harus optimis terhadap apa yang harus saya cita-citakan. Nah, hal-hal seperti itu kan penting gitu, sehingga kita tahu kelebihan kita, kekurangan kita. Jadi ketika misalnya kita mengetahui, saya orang yang optimis, ketika saya berjanji saya akan tepati. Jadi
ketika saya misalnya ingin mengerjakan sesuatu, saya berjanji harus harus selesai, harus sempurna, atau harus tercapai cita-cita itu, sehingga dari janjinya itu dia menjadi lebih optimis. Padahal kalau dilihat orang melankolis itu kan biasanya pesimis. Tetapi karena kelebihannya dia ketika berjanji dia bisa menepati, maka dia memiliki janji pada dirinya sendiri untuk bisa berhasil, sehingga hal-hal itu bisa dikombinasikan. Jadi tidak selamanya itu menjadi buruk begitu, atau itu menjadi pribadi yang tidak baik, seperti itu Mbak. Dan kalau seberapa penting kita memahami kepribadian seseorang juga? Nah, kalau untuk orang lain, dengan kita mengetahui kan, oh orangnya koleris, mudah marah, atau orangnya pokoknya apa yang dia bilang harus langsung dikerjakan. Nah, kita melakukan itu, terutama kalau dia bisa atasannya kita. Nah, ketika kita mengetahui selera atasan kita, misalnya kita tahu nih, dalam arti selera itu pribadinya atasan kita. Pribadi atasan kita itu orangnya cepat, harus kerja cepat. Oke, kita mengikuti ritmenya, kita bekerja cepat. Oh, dia mudah marah. Oh, jangan cari gara-gara sama dia. Ketika dia memerintahkan sesuatu, kita harus kerjakan gitu. Nah, itu untuk orang koleris. Tapi kalau misalnya orang yang sanguinis, yang ramah sama orang, ya udah, kita maksudnya supel juga terhadap dirinya. Terus kalau dia sudah bilang, oh iya nanti gini ya udahlah, maksudnya ya terjadi, alhamdulillah nggak terjadi ya. Kayak gitu. Jadi kita tidak mudah, dia sudah janji sama saya, ternyata janji ketemu, ternyata dia nggak datang. Nah, maksudnya itu hal-hal yang maksudnya kadang-kadang kompromi-kompromi yang harus kita buat dengan melihat tipe kepribadian seseorang. Kayak berarti bisa membantu kita juga untuk menyikapi orang-orang di sekitar kita ya. Dan Mbak Novi terakhir nih, boleh berikan kesimpulan untuk pemirsa yang ada di rumah. Baik, terima kasih Mbak Luz. Jadi pemirsa di rumah, setiap manusia itu memiliki pribadi yang unik. Apapun pribadinya, apapun tipe kepribadiannya, itu tidak ada salah atau benarnya. Hanya saja kita harus mengatur kapan sikap itu harus keluar, kapan sikap itu harus ditekan. Karena memang namanya pribadi itu sudah terbentuk dari kita kecil sampai sekarang. Nah, itulah yang harus kita harus kita pegang agar kita bisa menghadapi situasi lingkungan di mana kita hidup bermasyarakat dengan damai dan penuh cinta, seperti itu Mbak. Iya, berarti memang penting bagi kita ya, ini Mbak Novi, untuk mengetahui juga kepribadian seseorang seperti apa, dan kepribadian kita juga, sehingga kita tidak hanya stuck ke itu saja, tapi kita juga bisa melihat ke sosial gitu kan, kita bisa lihat ke teman-teman kita mungkin, dan kita bisa bergaul gitu ya kan sama teman-teman juga. Dan bergaulnya dengan cara yang damai gitu, tanpa harus sikut-sikutan antara satu dengan yang lain, karena kita mengenal antara pribadi satu dengan pribadi kita dan bagaimana cara kita mensinkronkan, seperti itu Mbak Luz. Dan cukup menarik ya perbincangan kita malam hari ini Mbak Novi. Terima kasih untuk waktunya. Pada kesempatan kali ini Mbak Novi boleh bertemu dengan saya dan berdiskusi mengenai kepribadian seseorang. Ya, terima kasih banyak Mbak Novi, dan pemirsa yang ada di rumah, semoga apa yang kami diskusikan bersama tadi, apa yang kami bincang-bincang mengenai kepribadian itu boleh bermanfaat dan boleh menjadi satu referensi, atau mungkin juga bisa menjadi koreksi untuk diri sendiri. Dan pemirsa, kita bertemu di Solusi Menuju Sehat lainnya. Saya Luz Clarita Deborah Sidaling pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.